Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Pratama akan mempresentasikan hasil jurnal yang sudah saya buat. Jurnal saya ini berjudul Pemerintah Arab Saudi untuk Keberangkatan Haji Internasional. Oke, ini adalah table of contents yang akan terjadi pendahuluan, rumusan masalah, kerangka berpikir, hasil temuan, dan diskusi, serta kesimpulan. Pendahuluan. Jadi haji ini merupakan ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam yang diwajibkan jika mampu. Dengan waktu tunggu yang lama dan juga kloter dan kuota yang sangat terbatas, sehingga orang lebih mendahulukan umroh. Ini dengan adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi kebijakan kedua negara, yaitu Indonesia dan Arab Saudi sebagai negara tujuan haji. Dari Arab Saudi sendiri, mereka memilih untuk menutup sementara haji internasional, dan untuk Indonesia sendiri, mereka memilih untuk membatalkan keberangkatan haji. Lalu rumusan masalah yang saya ajukan di sini adalah, setelah melihat latar belakang tersebut, mengapa pembatalan serta penentuan keberangkatan haji dapat terjadi, serta adanya penjelasan bagaimana respon yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap hal tersebut. Kerangka berpikir. Di sini saya membawa dua teori. Yang pertama adalah teori makosid syariah perspektif Al-Shaitibi. Menurut Al-Shaitibi, bahwasan ajaran Islam ini memiliki orientasi atau fokus ajaran kepada 5 hal, yaitu kebutuhan dasar, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nalar, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Kemudian dari orientasi ini akan dibentuk tingkatan implementasinya, itu daruriyat, haji, atas niat, di mana daruriyat ini harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada, maka terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Dari orientasi ini kita bisa lihat dengan adanya pandemi COVID yang memberikan ancaman kepada jiwa, kesehatan, dan juga perekonomian kita. Maka dari itu, dari maksud syariah ini menjadi keputusan yang sangat baik bagi kedua belah pihak untuk menutup sementara dan juga membatalkan keberangkatan haji. Karena ketika nantinya mereka membuka dan memberangkatkan haji, maka akan ada kesempatan. Maksudnya adalah penyebaran, karena haji itu dilakukan secara serentak dan berdempetan, kemungkinan akan ada penyebaran COVID ini walaupun sudah divaksin atau bahkan sudah di PCR atau swab dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah rational choice, di mana keputusan keberangkatan haji ini oleh aktor rasional dirasa sangat rasional karena bukan tanpa sebab, tapi kembali lagi karena pandemi COVID yang mengancam kesehatan dan juga keamanan dan juga harta benda kita, seperti itu. Lalu dari sini ada hasil temuan yang saya temukan adalah di mana ada beberapa isu. Yang pertama isu korupsi dan juga Indonesia memiliki utang. Pada sebuah konferensi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan bahwasannya Indonesia tidak memiliki utang atau tagihan yang dibayarkan adalah berita bohong, dan yang satu dibayarkan kami simpan dengan aman. Karena sebelumnya Indonesia diisukan tidak ingin membayar di muka untuk program haji, melainkan menghutang terlebih dahulu, jadi dibayarkan oleh pihak Arab Saudi, baru kemudian mereka membayarnya di belakang. Lalu yang kedua adalah tidak mendapatkan kuota. Ada isu di mana 11 negara sudah mendapatkan kuota haji, sedangkan Indonesia belum sama sekali mendapatkannya. Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Ehsan bin Ahmed menyatakan bahwasannya belum ada instruksi atau apapun terkait pembagian kuota haji tiap negara, terutama Indonesia. Karena dari Arab Saudi sendiri menutup kemungkinan haji untuk internasional. Lalu haji lokal dan persyaratan khusus. Sudah saya sebutkan sebelumnya bahwasannya Arab Saudi menutup keberangkatan haji internasional, tapi tetap membuka haji untuk lokal. Jadi haji lokal ini ditambahkan persyaratan khusus, di mana dibatasi 60.000 orang dengan umur 18 sampai 65 tahun dan telah menerima vaksin. Warga dan kemudian juga syarat berikutnya adalah merupakan warga dan ekspatriat yang telah menetap di wilayah kerajaan. Di sini dengan pandemi COVID-19 yang menyebar dengan sangat luas serta dampaknya yang sudah dirasakan terutama pada sektor kesehatan dan perekonomian, menjadi tolak ukur utama mengapa keputusan ini diambil. Dalam orientasi ajaran Islam adalah kebutuhan dasar, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nalar, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda yang harus dijaga. Nah, di sini karena COVID-19 dan juga apabila
haji bisa diberangkatkan, itu akan menjaga jiwa, kesehatan, nalar juga, menjaga keturunan, menjaga harta benda yang harus dijaga. Dan juga secara rasionalitas juga jelas COVID-19 ini mempengaruhi kesehatan dan juga perekonomian seperti itu. Jadi keputusan yang sudah sangat baik. Di sini saya menyampaikan sebelumnya adalah pandemi COVID masih menjadi masalah utama dalam berbagai kegiatan yang kita akan lakukan. Selama angka penyebarannya masih belum menurun, keputusan menutup untuk terlebih dahulu dan juga membatalkan keberangkatan adalah pilihan yang sangat tepat. Isu sumber yang sempat muncul karena keputusan ini yang dirasa karena keputusan penutup pembatalan keberangkatan haji ini tidak transparan gitu, tidak transparan terhadap jemaah. Masa pelan dibatalkan konfirmasi dari institusi tersebut, kemudian dikonfirmasi dari otoritas resmi dari kedua belah pihak. Alasan-alasan mengenai kebijakan tersebut pun juga sudah diberikan, dan dari pemerintah sendiri sudah membuat surat atau peraturan terkait kebijakan keberangkatan haji dan umroh ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.